Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa pagi ini dalam kasih dan anugerah Allah bagi setiap kita yang percaya dan bersandar penuh kepadanya. Sahabat Cakrawala, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan renungan Roti Hidup yang akan disampaikan oleh Letnan Faris, Opsir Korps Palembang. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, pendengar sahabat Cakrawala, dimanapun kita berada saat ini. Pagi hari ini kembali kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dalam program Roti Hidup. Mari kita berdoa sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, pagi hari ini kami boleh menikmati kesempatan hidup. Kami bersyukur kami dijaga, dilindungi oleh Tuhan sepanjang malam. Dan pagi hari ini kami mau belajar firman-Mu. Tuhan tolong kami supaya kami dapat memahami firman-Mu. Dan Tuhan beri kemampuan kepada kami sehingga kami juga dapat lakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami masing-masing. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Sahabat Cakrawala, dimanapun kita berada pagi hari ini, kita bersama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 20 sampai ayat yang ke-23. Injil Yohanes pasal 21 ayat 20 sampai ayat 23. Saya baca kebenaran firman Tuhan ini. Lembaga Alkitab memberi judul Murid yang Dikasihi Yesus. Demikian sabda Allah. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama, duduk dekat Yesus dan yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jika aku menghendakinya, ia tinggal hidup sampai aku datang. Itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tuhan menolong kita untuk terus dapat melakukan kebenaran firman-Nya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sahabat Cakrawala, kalau kita memperhatikan dalam kebenaran firman Tuhan secara khusus dalam pasal 21 ayat 20 sampai ayat yang ke-23, ini berbicara
tentang Petrus yang bertanya kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus memberi jawaban yang tegas kepada Petrus. Bahkan jawaban itu adalah sebuah pengajaran yang harus dilakukan oleh Petrus dan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau melihat dalam ayat 20 itu dikatakan di sana, ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama, duduk dekat Yesus dan yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Jadi dalam ayat 20 ini rupanya Petrus berpaling dan ia melihat murid yang dikasihi itu mengikuti mereka. Siapa yang dimaksudkan oleh Petrus dalam ayat firman Tuhan ini? Kalau kita mencari tahu dalam teks firman Tuhan ini, maka kita akan menemukan yang dimaksudkan oleh Petrus dalam ayat firman Tuhan ini sebenarnya adalah Yohanes. Jadi murid yang dimaksudkan oleh Petrus pada saat itu adalah Yohanes. Dan dalam ayat 21 itu dikatakan seperti ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apa yang terjadi dengan dia ini?" Dan menarik bahwa dalam ayat 22 di sana Tuhan Yesus memberi jawaban yang tegas, bahkan memberi pengajaran yang tegas kepada Petrus apa yang harus ia lakukan. Dalam ayat 22 itu dikatakan, "Jika aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku." Ini adalah pengajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Petrus dalam ayat yang ke-21 tadi. Nah, sebabnya pada kesempatan yang baik pagi hari ini, sahabat Cakrawala, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Ajaran dari Tuhan Yesus. Apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mari kita melihat bersama dalam ayat yang ke-21 sampai ayat 22 itu. Ayat 21 itu dikatakan ketika Petrus melihat itu, ia melihat Yohanes. Ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apa yang akan terjadi dengan dia ini?" Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ayat 21 ini Petrus itu mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Berbeda ketika Tuhan Yesus sedang diadili, Petrus ada di sana, lalu ada orang yang bertanya kepada Petrus, "Engkau salah satu dari mereka?" Petrus menjawab, "Aku tidak mengenalnya." Ketika ada lagi yang bertanya, "Engkau salah satu dari mereka?" Itu nyata dari bahasamu. Petrus juga menjawab, "Aku tidak mengenalnya." Lalu datang lagi yang bertanya, "Engkau juga salah satu dari mereka?" Lalu Petrus juga menjawab, "Aku tidak mengenalnya." Bahkan dia sambil bersumpah dan mengutuk. Dan dia berkata, "Aku tidak mengenalnya." Dan menarik bahwa dalam pasal 21 ini, ayat yang ke-21 ini berbeda. Ternyata di sini Petrus mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dan kalau kita memperhatikan sebenarnya pasal 21 ini, Yesus itu menampakkan diri kepada para muridnya. Dan di saat Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para muridnya, di ayat 21 itu Petrus diyakinkan bahwa yang bersama-sama dengan dia itu adalah Tuhan, adalah Yesus Kristus yang selama ini mereka bersama-sama sebelum peristiwa salib. Dan yang bersama-sama dengan mereka saat itu benar-benar adalah Yesus yang adalah Tuhan itu. Dan itu sebabnya sekalipun ia mengatakan percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, dalam ayat 21 itu ia mau bertanya apa yang akan terjadi dengan Yohanes.
pada saat itu. Dan menarik bahwa dalam ayat 22 Tuhan Yesus memberi penjelasan yang tegas. Dikatakan di sana, jika aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku. Dalam ayat yang ke-22 ini, Petrus diingatkan, kalau aku kehendaki ia hidup itu bukan urusanmu. Dan dalam ayat selanjutnya ada urusan yang harus dilakukan oleh Petrus sebagai murid, sebagai orang percaya. Apa urusan yang harus dilakukan atau apa bagian yang harus dilakukan oleh Petrus sebagai orang percaya? Dalam ayat 22 itu dikatakan, tetapi engkau yang dimaksudkan adalah Petrus. Tetapi engkau Petrus, ini perkataan Tuhan Yesus langsung kepada Petrus, ikutlah aku. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sahabat pendengar Radio Cakrawala yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ayat firman Tuhan ini berbicara, Tuhan mengingatkan Petrus untuk melakukan apa yang menjadi bagiannya. Dan itu sebabnya kebenaran firman Tuhan mengajarkan kita bersama-sama apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus yang harus kita lakukan sebagai orang-orang percaya. Yang pertama adalah lakukan apa yang menjadi bagian kita. Apa yang menjadi urusan kita, itu yang harus kita lakukan. Dan dalam ayat yang ke-22, urusan kita, Tuhan Yesus ingatkan, ikutlah aku. Ini urusan kita. Ini urusan yang harus dilakukan oleh Petrus. Dan dalam ayat firman Tuhan ini, ketika Tuhan Yesus mengatakan, engkau ikutlah aku. Kata ikutlah aku di situ adalah tindakan yang harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Jadi mengikut Tuhan yang dimaksudkan di situ adalah keputusan yang sungguh-sungguh dilakukan. Keputusan yang sungguh-sungguh diambil oleh setiap orang. Dan saat mengikut Tuhan, di saat itu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Bersatu dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mengikut Tuhan yang dimaksudkan dalam teks ini berbicara tentang mengikuti teladan hidup dari Tuhan Yesus. Saat Tuhan Yesus hidup, maka teladan hidup itu yang harus diikuti. Bagaimana Tuhan Yesus mengasihi, bagaimana Tuhan Yesus melayani. Bahkan sekalipun kita diperhadapkan dengan keadaan yang sulit, bagaimana Tuhan Yesus harus mati, maka kita pun diingatkan bersama-sama untuk tetap ikut Tuhan sungguh-sungguh sekalipun kita diperhadapkan dengan keadaan yang sulit. Itu sebabnya dalam ayat firman Tuhan ini menjadi urusan kita. Ini menjadi bagian kita sebagai orang-orang percaya untuk ikut Tuhan sungguh-sungguh. Tidak setengah-setengah hati ikut Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, maka harus sungguh-sungguh ikut Tuhan. Kalau kita melihat catatan firman Tuhan ini, kenapa Tuhan Yesus ingatkan Petrus supaya ia sungguh-sungguh ikut Tuhan? Tidak usah memikirkan apa yang akan terjadi tentang kehidupan Yohanes, tetapi Tuhan lebih menginginkan Petrus untuk ikut Tuhan sungguh-sungguh. Sahabat Cakrawala yang dikasihi Tuhan, kita tahu bersama bahwa Petrus itu sempat menyangkal Tuhan. Dia sempat tidak mengakui Tuhan. Dan di dalam ayat 22 ini, secara tegas, secara pribadi, ia diingatkan, engkau ikutlah aku. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bersama Petrus sempat gagal. Tetapi dalam catatan firman Tuhan ini, ia diingatkan secara khusus untuk ikut Tuhan sungguh-sungguh. Supaya apa? Supaya engkau tidak lagi melakukan apa yang pernah engkau lakukan dahulu. Petrus sempat gagal. Dan dalam catatan firman Tuhan ini, ia lebih diingatkan untuk benar-benar sungguh ikut Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sahabat Cakrawala dimanapun kita berada,
dalam perjalanan kehidupan kita. Mungkin kita sempat gagal ikut Tuhan. Kita sempat mungkin tidak mengakui Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita. Kita mungkin sempat mempersalahkan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita. Tetapi pada kesempatan yang baik bagi hari ini, belajar dari Petrus, ketika Tuhan berkata, engkau ikutlah aku, itu artinya bahwa Petrus punya kesempatan untuk kembali ikut Tuhan sungguh-sungguh. Dan ini juga menjadi pembelajaran rohani bagi kita bersama-sama. Di saat kita mungkin pernah gagal ikut Tuhan, kita pernah kecewa ikut Tuhan, kita pernah mungkin tinggalkan Tuhan. Tetapi saat ini saya dan saudara diingatkan kembali oleh kebenaran firman Tuhan. Mari ikut Tuhan sungguh-sungguh. Mengapa harus ikut Tuhan sungguh-sungguh? Karena ini adalah bagian kita yang harus kita lakukan sebagai orang-orang percaya ketika kita masih diberi kesempatan hidup oleh Tuhan. Jadi apa ajaran dari Tuhan Yesus yang harus kita lakukan sebagai orang-orang percaya? Yang pertama, lakukan apa yang menjadi bagian kita. Apa bagian kita? Ikut Tuhan sungguh-sungguh. Tetapi bagian yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sahabat Cakrawala, dimanapun kita berada, dalam ayat 22 sampai ayat 23, itu berkata di sana, jika aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Dan ayat yang ke-23 sebenarnya, ayat 23 ini berbicara tentang respon saudara-saudara yang lain yang mendengar apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Dan ternyata ada yang menjadi salah paham tentang apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Itu sebabnya dalam ayat 23 berkata, maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati. Melainkan, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam catatan firman Tuhan ini jelas di sana Tuhan Yesus menegaskan, jikalau aku menghendaki supaya ia tetap hidup, atau supaya Yohanes tetap hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Lalu dalam ayat 23 hal yang sama kembali dikatakan, jika aku menghendaki supaya ia tetap hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Perhatikan dalam ayat firman Tuhan itu dikatakan ada kehendak. Kehendak yang dimaksudkan di situ adalah kehendak Tuhan. Dan di situ juga dijelaskan tentang hidup. Jadi dalam ayat firman Tuhan ini, kalau kita melihat dalam catatan firman Tuhan ini mau mengajarkan kita bersama-sama bahwa ada bagian-bagian yang harus kita lakukan. Dalam ayat 22 itu bagian kita adalah ikut Tuhan. Itu yang harus kita lakukan, itu bagian kita. Tetapi ada bagian-bagian yang harus kita percayakan kepada Tuhan. Itu sebabnya dalam ayat firman Tuhan ini mau mengingatkan kita bersama-sama apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Bagian yang kedua mau mengajarkan kita bersama-sama, bagian yang harus kita lakukan adalah percayakan kepada Tuhan apa yang menjadi bagian Tuhan. Yang menjadi bagian Tuhan dalam ayat 20 dan 23 itu adalah soal kehidupan. Soal hidup itu adalah kehendak Tuhan. Bahkan soal mengambil hidup itu juga adalah keputusan Tuhan. Jadi ini adalah bagian Tuhan yang tidak boleh kita ambil itu. Dan itu sebabnya Tuhan ingatkan Petrus dalam ayat firman Tuhan ini, ikutlah aku. Sebab dalam ayat firman Tuhan ini sebenarnya mau diingatkan kepada orang-orang percaya, kepada para murid secara khusus kepada Petrus, supaya fokus saja ikut Tuhan. Soal urusan hidup atau mati, itu urusan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, soal memberi hidup itu adalah urusan Tuhan. Bahkan soal mengambil hidup itu pun adalah urusan Tuhan. Tidak ada satupun manusia yang berkuasa untuk memberi hidup kepada seseorang. Atau tidak ada satupun manusia yang berkuasa untuk
mengambil hidup, itu adalah kehendak Tuhan. Beri hidup dan ambil hidup seseorang, itu adalah kehendak Tuhan. Itu sebabnya pada pagi hari ini kita diajarkan bersama-sama. Ada bagian-bagian yang harus kita lakukan dan ada bagian-bagian yang harus kita percayakan kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kita bersama-sama ajaran dari Tuhan Yesus. Apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus yang harus kita lakukan sebagai orang-orang percaya? Yang pertama, lakukan apa yang menjadi bagian kita. Apa yang menjadi bagian kita? Ikut Tuhan sungguh-sungguh. Itu adalah bagian yang harus kita lakukan terus-menerus dengan sungguh-sungguh. Dan yang kedua yang harus kita lakukan adalah percayakan kepada Tuhan apa yang menjadi bagian Tuhan. Soal kehidupanmu di tengah-tengah dunia ini, soal mati di tengah-tengah dunia ini, itu adalah urusan Tuhan. Itu keputusan Tuhan. Sebab yang berkuasa, yang mengambil hidup dan memberi hidup, itu adalah Tuhan. Tuhan menolong kita, memberkati kita semua, umat-umatnya, sahabat Cakrawala, dimanapun kita berada. Izinkan saya untuk berdoa bagi kita semua pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau mengenal kami masing-masing, sahabat Cakrawala, dimanapun kami berada saat ini. Hamba-Mu berdoa, kiranya kami terus dikuatkan, dimampukan oleh Tuhan untuk melakukan apa yang menjadi bagian kami sebagai orang-orang percaya, yaitu ikut Tuhan sungguh-sungguh. Dan kami juga terus diberi keyakinan, dimampukan oleh Tuhan untuk mempercayakan kepada Tuhan apa yang menjadi bagian Tuhan yang harus Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan menolong kami semua, sahabat Cakrawala, dimanapun kami berada. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Selamat beraktivitas untukmu sahabat Cakrawala, dimanapun kita berada. Tuhan menyertai dan memberkatimu hari ini. Haleluya. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.